agak miskin ya Pak ya. Kalau saya memperbaikinya gampang aja. Biasanya saya olah pakai ribos merah, kemudian saya tambahkan pupuk organik padat. Pupuk kimia itu enggak menambah perbaikan, nanti malah menurunkan perbaikannya. Jadi pupuk kimia itu nanti kita berikan kalau udah ada tanamannya aja. Jangan kita jadikan pupuk dasar. Pupuk dasar yang paling bagus itu adalah pupuk organik padat. Organik padat kalau bisa ya prosesnya sehat. Karena ada pupuk organik padat yang pakai granul dipanaskan sampai 300 derajat. Oh, bahan organiknya udah lepas semua, udah habis semua mineral makronya, tinggal si organik aja. Nah kalau pakai itu memang agak lambat. Tapi Bapak kalau mau lebih cepat, kalau di tetangganya ada punya kotoran, ya agak kerja keras sedikit, kita fermentasi sendiri pakai ribos merah. Yang mau efektif lagi begini. Ambil aja kotoran sapi dulu ya. Kalau ada kotoran sapi, kambing, domba, ayam lebih bagus, itu kombinasi yang bagus. Ayam itu sumber N, kambing, domba itu sumber fosfat kalium, sapi itu sumber N dan sumber fosfat kalium. Tapi jumlahnya tidak sebanyak ayam dan tidak sebanyak kambing, domba. Tapi kalau kita pakai kambing, domba dan ayam, kalau 1 hektar berapa banyak kotoran yang harus kita gunakan? Yang paling banyak kan kotoran sapi Pak, sebagai dasarnya. Bapak bisa kombinasi 70 kotoran sapi, 20 kotoran kambing, domba, nanti 10%-nya kotoran ayam. Karena kotoran ayam terlalu banyak pun nanti bikin keras tanah, karena dia N-nya tinggi sama seperti urea. Nah itu nanti dicampur fermentasi, Bapak berikan sebagai pupuk dasar. Jadi yang paling bagus pengalaman saya, tanah dibalik, disemprotkan ribos merah, tunggu 3-4 hari, baru Bapak masukkan pupuk kandangnya, pupuk organik padatnya, kemudian tunggu lagi beberapa 2-3 hari atau 3-4 hari, baru Bapak olah, diratakan untuk dibikin bulutan atau untuk dibajak untuk jadi sawah dan seterusnya itu. Nah seperti itu yang memperbaiki tanahnya ribos merah, tapi nutrisinya ditambahkan dari pupuk organik padatnya. Itu nanti bahan organiknya bisa tetap ada di tanah, blended, tercampur dengan tanah Pak. Kalau kita kita bajak bersama-sama pupuk organik padatnya. Pupuk organik padat itu untuk meningkatkan bahan organiknya. Kalau memang di lahan kita tidak ada jerami padi atau tidak ada akar tanaman yang bisa kita gunakan untuk bahan organik. Nah pengalaman kita, terus kemudian itu kan biasanya ada gadu tebu apa namanya ya, protesan tebu Pak, daun tebu. Daun tebunya bisa kita, kalau Bapak punya potong rumput itu bisa kita ini kecil-kecil, nanti di biasanya kalau daun rumputnya sebelum dikasih pupuk organik, jadi ketika dibalik kasih daun rumput, daun tebu disemprot itu diamkan, nanti kasih pupuk organik baru. Daun tebu itu sumber fosfat, daun bambu itu sumber fosfat, daun sabut kelapa itu sumber K, daun-daun nangka segala macam sumber K. Jadi sebetulnya itu bisa kita manfaatkan. Cuma kalau daun